Sama-sama dingin. Mendengar kata-kata Joan membuat rekan kerja David mengeraskan rahang mereka. Selain mereka direndahkan, mereka juga dihina oleh pria itu di depan tamu hotel mereka. Sekitar 10 orang pelayan yang tengah bertugas di lobi dan mendekati mereka dengan wajah marah dan kesal. "Kalian tidak akan lepas dari ini, Tuan Joan Montana. Dan kau?" ucap rekan David sambil menunjuk Rennie. "Kurasa bukan hanya kami yang melihat apa yang terjadi di sini, bukan? Kurasa semua langganan hotel kami yang terhormat menyaksikan apa yang terjadi, kan?" ucap mereka. Para tamu hotel menganggukkan kepala, mereka tahu jelas siapa yang salah. "Munafik," umpat David sambil berjalan mendekati mereka dan memberikan sapu itu ke tangan Joan. "Bersihkan lobi ini sampai benar-benar bersih. Anak kalian yang membuat kotor, maka itu tanggung jawab kalian," ucap David dengan tegas. "Apa? Kami membersihkan ini?" ucap Rennie tak habis pikir. "Memangnya kau siapa, ha? Kau bahkan cuma dihitung sebagai daki di hotel ini," ejek Rennie dengan wajah kesal. Bagaimana bisa mereka dipermalukan di hadapan publik oleh seorang pria buruk rupa? "Kami pengurus hotel yang memastikan kalau tidak ada kotoran yang masuk ke dalam hotel kami ini," ucap David dengan nada tegas. Reddy benar-benar geram. Dia berjalan ke arah David dan serak. Dia menarik masker pria itu hingga robek, membuat pria itu menunduk menyembunyikan wajahnya yang buruk. Melihat perlakuan Rennie yang tidak sopan terhadap privasi David, mereka semua berdiri mengelilingi David dan menutupi pria itu agar tidak dilihat oleh para tamu yang menginap di hotel itu. Aksi mereka melindungi rekan kerja sesama pelayan justru mendapatkan perhatian dari para tamu. Banyak yang menatap kagum pada mereka. Pantas saja hotel ini disebut sebagai hotel paling baik dalam attitude pelayanan, privasi, dan keamanan. Buktinya ada di depan mata mereka sendiri. "Lakukan itu sekarang atau kami akan menyebarkan ini ke publik dan merusak nama grup Montana," ucap para pelayan hotel itu mengancam mereka. Joan dan Rennie menatap para pelayan itu dengan tatapan kesal sekaligus marah. Namun sekali lagi kini bukan cuma para pelayan itu yang menatap mereka, tapi juga para pengunjung hotel yang juga ikut menatap mereka sambil memegang ponsel mereka masing-masing dan mengarahkannya ke arah keluarga Montana. "Sial, awas kalian semua," teriak Rennie dan Joan yang dengan terpaksa membersihkan lobi itu dengan kedua tangan mereka sendiri. Kejadian memalukan yang menjadi sorotan publik itu langsung saja menjadi trending topik di seluruh media. Belum lagi tindakan solidaritas para pegawai hotel yang bersama-sama mau membantu rekan kerja mereka yang terkena body shaming oleh keluarga Montana. Hal ini benar-benar membuat mereka kesal. Setelah kejadian di hotel tadi, mereka semua kembali melanjutkan pekerjaan mereka. "Aduh, maaf ya David, harusnya aku yang ke bawah tadi. Lagi pula jahat sekali mereka. Seandainya aku di sana sudah aku ajar pria itu habis-habisan," ucap Yogi, si kepala pelayan yang terkenal dengan sifat ramahnya itu. "Sudahlah Pak, saya baik-baik saja. Lagi pula rekan-rekan juga membantu saya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak," ucap David. Sudah jam 8 ya? Baiklah, terima kasih atas kerja kerasnya hari ini, silakan ambil upah kamu," ucap Yogi sambil memberikan amplop upah David. Pria itu menerima amplop dan menghitung uangnya. Merasa sudah tepat dia memasukkannya ke dalam kantong jaketnya. "Terima kasih Pak, saya permisi," ucap David meninggalkan ruangan staf hotel itu. Yogi menatap kepergian David. Dia benar-benar keren," ucap Yogi yang ternyata asik menonton pertunjukan di lobi tadi. Dia yakin kalau David akan mengatasi semuanya dengan baik dan sesuai dengan dugaannya masalah terselesaikan dengan baik. "Aku salut dengan bawahanku. Mereka semua benar-benar mau dipimpin. Jika begini aku bisa melaporkannya pada pemilik hotel ini, beliau pasti bangga," ucapnya sambil bersenandung ria. Sementara itu David menaiki sepedanya dan mengayuhnya menuju rumah di mana dia tinggal dengan yang lainnya. Matanya melirik cincin pernikahan di jarinya. Seharusnya hari ini adalah hari bahagia karena dia akhirnya menikah dengan Diandra, gadis kecil di masa lalu. Hanya saja mengingat kejadian tadi membuat hati David kembali sakit. Dia teringat dengan pengkhianatan mantan kekasihnya itu. Rasa sakit, benci, dan dendam membuat dirinya melindungi di hatinya agar tidak disakiti kembali oleh orang-orang seperti Rennie. Bahkan dia sampai menutup hatinya pada wanita yang sudah sah menjadi istri dan miliknya seutuhnya. Tante Kat, sepertinya aku akan sulit memenuhi janji yang kuucapkan dulu pada Tante,"
Kalau apapun yang akan terjadi nanti aku akan menjaga Lily, gumam David yang berhenti di pinggir jalan sambil menatap langit. Karena Lily yang sekarang bukan Lily yang dulu lagi, dia lupa denganku Tan. Bagaimana bisa aku membuatnya bahagia kalau dia saja tidak mengingatku? Selain itu dia sudah banyak berubah, ucap David. Dia mengingat janjinya pada Lily dan Mama Lily saat mereka bersama-sama di hotel waktu itu, tepat sebelum kecelakaan terjadi di hotel itu. Lily yang dulu sudah berubah menjadi Diandra, dia takut padaku. Kalau itu Lily, dia tak akan pernah menunjukkan tatapan takut itu padaku, ucap David. Pria lemah yang dibodohi oleh perasaan dan pikirannya sendiri membuat dirinya memasang benteng pada seorang wanita yang merupakan cinta pertamanya, yang dia pikir sudah meninggal dunia saat kebakaran itu. Sebab rumornya Dian kecil tertimpa bongkahan api yang menimpa pinggangnya. Itulah yang menjadi keloid di punggung Diandra saat ini. Dulu saat David belum sukses dan masih menumpang hidup dengan orang lain, dia hanyalah seorang anak lelaki yang rajin bekerja. Harta orang tuanya memang banyak, tetapi dia menolak semua fasilitas itu. Dia bertemu dengan orang-orang baik seperti mama angkat Diandra dan Dian sewaktu remaja. Mereka sering berbincang bersama jika kedua orang itu berkunjung ke hotel itu. Meski Diandra kecil adalah Lily, gadis yang menjadi cinta pertama David, tidak membuat hati David seketika itu kembali lagi. Sebab cinta pertamanya itu sudah lama hilang dari dirinya. Bahkan di hatinya sudah pernah ada nama Reni, wanita yang menyakiti dirinya. David mengayuh sepedanya dengan cepat sebab hari sudah malam. Dia tiba di rumah di mana dia tinggal bersama sahabat-sahabat serta istri barunya. Saat dia tiba, Joel sudah sampai dengan membawa mobil Pasco dan menenteng kantong belanjaan untuk kebutuhan mereka. Baru pulang, ucap Joel yang dibalas anggukan kepala oleh David. Mereka berdua masih ke dalam rumah dan terdengar suara gelak tawa dari dalam rumah yang dulunya suram dan menyeramkan itu. Haha, di situ kak, jangan digeser. Lebih cocok begini, kakak keren kayak Hercules. Hahaha. Terdengar suara tawa puas Diandra, suara khas yang tidak hilang meski dia lupa ingatan. Dek, kak David, kemari kak kejar Lily. Hahaha. Terngiang suara itu di kepala David membuat jantungnya berdegup kencang. Wah, seru banget ya, kakak juga mau dipoto dong, ucap Joel yang membuat mereka menoleh. Kak Joel udah sampai, ucap dia dengan senyuman lembut menyambut Joel yang menghampiri mereka. Namun seketika senyumannya hilang saat melihat David yang menatap ke arahnya. Dia mengalihkan perhatiannya dan memasang wajah dingin. Jika kau bisa bersikap dingin, maka aku juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan anggap aku sama dengan wanita masa lalumu itu. Jika suatu saat aku hamil karena kesalahan malam itu, aku takkan pernah memberitahukannya padamu, batin Diandra yang tertawa bersama yang lainnya. Dia berubah, dia benar-benar berubah. Tapi kenapa di sini terasa sakit? Batin David menatap mereka sebentar, lalu naik ke lantai 2. Joel melirik Diandra dan David. Sudah kuduga akan begini. Ini akan menjadi drama yang menyenangkan, batin Joel.